kita Irengel. Enggak. Sudah Enggak pada pakai turun terbang-terbang dulu berarti ya. Nggak pakai terbang-terbang ya, jadi langsung turun. Bahkan lihat, ada satu tim X langsung berada di hampir di bagian tengah dari circle yang pertama. Betul banget, kita bakal dari Morph ya. Mereka langsung tabrakan dengan tim Raven di daerah Gergopol kota-kota kali ini. Betul, rebutan karena emang Morph biasanya ngambilnya kayak gitu. Tapi ini Morph kayaknya agak nge-stick deh. Biasanya kan dia ngebagi tuh 2 orang di contender, 2 orang di bagian perumahannya. Betul, mungkin karena mereka juga belum terlalu tahu info lawan-lawan mereka ya. Mereka lebih pilih untuk bermain aman kali ini. Dan Scout OP dan kawan-kawan sudah mulai terpantau juga akan langsung rotasi di daerah dekat dengan Pochinki. Langsung pindah, bakal langsung mengambil scrapping, mungkin bakal arah ke Gatka mereka. Harusnya mereka bakal menuju ke arah Gatka, sementara Morph juga langsung menggunakan kendaraannya melakukan rotasi. Kayaknya mereka bakal melipir ke arah apartemen sih. Iya, Ya, ini udah gerakan rotasi menuju ke arah apartemen. Mereka nggak pengen melakukan early fight karena mereka butuh banget poin untuk memperebutkan prize pool yang ada di Pro League Scrim Season 3 ini. sekaligus persiapan yang cukup keras juga untuk menghadapi si final nanti ya. Ya, ini adalah ajang latihan yang greget banget karena di tesnya tuh bukan kaleng-kaleng lagi, tapi sepertinya dari Raven, Carry, satu pemain mereka sudah mulai melihat pergerakan dari Zabrol. Pemain Morph yang melakukan rotasi melewati daerah pegunungan di arah Gergopol. Ada spray dengan UMP. Bukan senjata yang bagus untuk melakukan spray jarak jauh. Betul, bukan senjata yang bagus. Iya. Bukan senjata yang bagus, bener kan? Udah titik. Iya. Jarak deket nggak enak, jarak jauh nggak enak. Tapi jarak deket gue masih so far so good lah dengan extended ya. Apa ya, kalau UMP itu kayak tembakan pilihan terakhir. Udah Kalau option nggak- terakhir. Kalau ada UMP sama Uzi, gue pilih Uzi. Uzi kapanpun. Sangat. Sampai teman-teman gue nih, kalau tanya, tembakan nggak? Ada UMP, skip. Pokoknya ambil aja Uzinya kalau ada lah pokoknya. Iya, jauh lebih enak Uzi. Scorpion sama UMP. UMP sih. Nah, Kira-kira lu bakal yang lu pilih tetap bedain Scorpion. submachine gun sama handgun ya kan? Tapi fire speednya cuy, Kenceng. kenceng banget itu. Tapi pelurunya geli. Ya mau gimana lagi kan, namanya senjata kepepet gitu loh, apapun pasti bakal dimanfaatkan. Tangannya dipakai. Apapun lah. Baku hantam pokoknya. Ada nggak ya yang milih mending gue pakai tangan daripada pakai UMP? Oh, nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada. Apalagi kalau musuh lo M4. Udah apapun ambil aja senjata yang ada pokoknya. Parang pun dipakai udah. Parang pun dipakai, udah nggak boleh milih-milih lagi. Tapi ini bentar, kayaknya dari Morph 2-2 ya? Oh enggak, 3-1 3-1 ya. Dari 3-1. 3-1 pindah ke arah hospital, mungkin ngebuka jalur terlebih dahulu ya. Betul. Mastiin bahwa hospital tuh aman untuk mereka ambil nanti ketika mereka harus pindah ke circle pertama. Masalahnya circle-nya kan dempet banget nih sama Gergopol apartemen. Iya. Kalau Gergopol contender kayaknya masuk di lingkaran yang pertama, tapi Morph mereka hanya butuh bergerak sedikit. Masalahnya nanti regroupnya Morph bakal ke arah mana? Karena 3 pemain mereka nge-stick, 1 pemain mereka memisahkan diri. Tapi Morph ya, mereka jarang loh mereka main kayak gini. Apakah mereka terbiasa dengan rotasi dari arah Gergopol apartemen? Karena agak beda temponya, cara lootingnya tuh agak beda. Jadi mungkin mereka bakal penyesuaian dikit ya. Dan untuk game kedua nanti Wrangle, antara mereka bakal tabrak atau mereka bakal pindah. Kalau udah ngelihat kayak gini, harusnya mereka larinya nanti langsung ke apartemen. Tapi balik lagi bro, tergantung dari garis pesawatnya. Kalau misalkan mereka udah ngincer di arah Gergopol, apartemen ke, di arah hospitalnya atau perumahan, bahkan di arah kontender. Kalau misalkan pesawat yang ngambil di bagian kanan gitu, cuma ngelewatin daerah Milta, Prison sampai menuju ke arah Kameski. Berat sih itu. Itu berat banget, butuh banget yang namanya mobil, vehicle-nya butuh banget mereka. Jadi mau nggak mau harus turun, ambil vehicle dulu, baru mereka gerak rotasi. Balik lagi, kalau circle-nya tiba-tiba menuju ke arah SMB, mendingan gua ambil scrapping daerah-daerah kecil, habis itu balik lagi ke arah SMB-nya untuk ngambil spot yang bagus. Entah mau ngebegal, entah mau motong jalur rotasi, entah mau ngambil kompon untuk dijadikan hiding spot mereka, nahan 1-2 circle untuk prediksi circle berikutnya. Gue mendingan kayak gitu daripada maksain ke Gergopol, balik lagi ke arah Miltanya. Karena beda banget ya, turnamen yang panjang atau turnamen pendek. Kalau pendek lu nggak mau resiko rotasi terlalu jauh, lu nggak mau terlalu resiko tabrak-tabrak compound. Lu pengen main seaman mungkin. Kalau lu udah telat, mending skip. Beda sama turnamen kayak liga panjang ya, lu udah tahu nih, tim ini pasti ngambil sini, tim ini pasti ngambil sini. Lu telat pun pede, kalau lu tahu nih tempat nggak pernah diambil sama tim manapun. Dan bisa coba-coba strategi juga karena matchnya tuh banyak banget. Masih ada round-round berikutnya di minggu-minggu berikutnya juga yang bisa dipakai untuk latihannya mereka juga. Cuma kalau kita ngomongin Morph, BTR dan juga Onyx yang saat ini kondisi mereka masuk di PMPLC Finals. Minggu depan ada kemungkinan besar Morph dan juga BTR serta Onyx nggak join untuk Pro League Scrim Season 3 ini. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Harusnya. Karena walaupun waktunya ya, anggaplah waktunya sempat gitu. Tapi kalau gua jadi
salah satu player di 3 tim itu, gue pasti bakal lebih milih ambil waktunya untuk istirahat dibandingkan tetap latihan. Karena baik lagi ya, ketika lu udah habis turnamen, pala tuh panas banget. Iya. Capek banget, bener capek itu sampai fisik. Meskipun orang bilang, ih main game mana capek. Cobain deh main turnamen. Seharian 6 game aja. Pala lu tuh panas banget. Wih, Oh, sekarang mobil bisa backflip gitu ya? dia ada hidroliknya. Wah, ada hidroliknya ya. Gokil, udah kayak mobilnya Mr. Bean ya, ada hidroliknya. Emang ada ya dia? Ada beberapa Episode scene lagi. Ada beberapa episode Mr. Bean tuh 1 atau 2 episode gitu, yang mobilnya bisa lompat-lompat. Gue kira kayak mobil-mobil mainan yang huruf Oh, T. ini mobilnya Inspector Gadget. Oh iya, bisa naik juga ya? Bisa naik Tinggi. juga. Hidroliknya nggak kira-kira cuy. Oke, dari Sinergi juga melakukan lootingan mereka dengan sangat hati-hati. Ada beberapa tim juga yang sudah mulai melakukan rotasi, bahkan mereka mengambil di pinggiran circle pertama terlebih dahulu, tidak langsung mengambil bagian senternya. Betul banget, karena zona pertama ya, lu TB pun nggak masalah. Demi lu aman ya, daripada lu buru-buru, lu udah tahu nih kayaknya ada bakal ada musuh, tapi lu paksa. Dan sepertinya kali ini SGE bakal fight dengan tim Ines kali ini di awal-awal ya. Betul, ada Austin tadi yang sudah menerima damage dari Ines, lumayan lah, kehilangan hampir seperempat HP bar dia. Sementara Strider dia juga bakal langsung menggerakkan mobilnya, jangan sampai diledakkan mobil bannya dan segala macem, jadi malah berbahaya dan ngebuat mobil mereka hilang 1. Airdrop pertama M249, 1 set Robocop, dan observernya masih sama seperti kemarin ternyata. Pindah-pindahnya tuh nggak kira-kira ya. Cuma sekarang masih oke. Ya lu bayangin ya, kita harus ngelihat observernya ganti-ganti. Mending Iya. kalau udah kelar render, kalau belum kelar render tuh pusing banget pala. Terus lampu depan kita juga nyorot ke arah kita, tuh udah Kenceng. kayak wah. Udah kena sorot lampu, terus observernya gerak-gerak, jangankan penonton, caster aja pusing, Pak. Penonton masih enak, nggak ada lampu. Betul. Nah itu, ya, gue mau ngomenin mobil nabrak aja nggak bisa gitu, karena gue nggak tahu itu mobil nabrak apa enggak. Dan kadang ya kalau dipindahin ya, gue nggak tahu mereka tuh di mana. Baru mau ngomong sesuatu hal, kamera berganti lagi. Kita mau ngomongin, Coba kita tebak timing ganti. Oh, kita tebak timing ya. Ganti. Belum, salah. Ganti. Ah, salah juga. Gak ada apa-apa lama. Giliran gak ada apa-apa lama gitu kan. Sekarang Vexnya harus masuk ke dalam pom bensin terlebih dahulu untuk menutup angle shoot dari bagian luar. Dan kali ini, mau yang mana sih? Astaga! Tapi itu bakal dari tim IND bakal spray down ke arah atas, di mana tim Mega masih mengambil rumah nenek di atas bukit kali ini. Tuh. Udah lu ngomongin daun dah, kita lihat sekarang daunnya ditembus sama 1 peluru tadi. Ada KR98. Masih ngincer, masih muter dengan scope, dan bentar lagi bakal ganti ke sniper nih. 3, 2, 1, change. Kok gak ganti sih? Giliran yang gak nembak, Giliran yang gak nembak ganti. Nih, kita lihat ya. Tuh, yang nembak gak disorot. Ini masih ngeker-ngeker, disorot. Nih, kita tuh. Menggemaskan sekali, ya ampun. Soalnya belum beres padahal. Iya, gak apa-apa lah. Hari ini gue ngeluh, biar didengerin sama servernya gitu loh. Itu bakalan langsung tabrakan di atas perbukitan kali ini dari tim Ines, pelan-pelan mencari celah. Evil Eye, mata iblis kali ini mulai mencari lawan tadi ngumpet di mana. Betul, tapi bakal berpindah menuju ke arah Pasi yang lagi ngeflank sebelah kanan. 1 orang proning belum kelihatan, 1 orang sudah kenok dan belum di finishing karena masih mencari angle shoot yang perfect. Kapsi sepertinya bakal melempar granat ke bagian lower ground di depan dia. 3, 2, 1, granat bakal dilempar sedikit memberikan damage harusnya tuh. Oh enggak, bahkan terlalu jauh nggak dikit. ngasih damage sama sekali. Masih muter, masih cari celah juga nih. Ines tinggal bertiga kali ini ya, nggak berempat lagi. Machine sudah di belakang ke arah lobby. Dan ini bakal jadi fight yang cukup sulit kalau sampai tim SG berhasil nge-revive temannya kenok. Tapi susah sih, yang di belakang tuh kemungkinan di revive-nya akan sedikit sulit. Setup yang dilakuin sama Ines juga udah menuju ke arah lower ground-nya. Bahkan dia cuma bisa bertahan di arah bagi, diputerin lagi ke arah belakang, berusaha untuk lolos, tapi terlihat dengan sangat bebas. Tidak bisa diselamatkan, 1 hilang, 3 lawan 3, kondisi sama sekarang. Betul, tapi di bawah udah ada tim lagi yang menunggu pergerakan dari tim Ines dan juga tim SG. Ya. Di mana mereka langsung mengisi compound untuk perumahan di bawah perbukitan kali ini ya. Betul, dan sekarang kita bakal berpindah lagi ke arah Sinergi yang masih melakukan setup. Kali ini dari sisi sinerginya ya. Kalau tadi kita ngeliat dari sisi Ines, sekarang kita bakal melihat dari sisi sinerginya Ted yang bakal naik ke bagian atas sedikit demi sedikit melakukan TPP untuk ngintip ke bagian perbukitan high ground-nya. Perubahan mereka sudah lempar cukup banyak utility, smoke dan juga bom. Kayaknya mereka lumayan low dalam utility mereka ya. Tapi dari tim SG mereka mengambil puncak dari perbukitannya. Itu Sedikit menekan, Tednya mundur ya? iya katanya mundur. Back off mereka kira. Betul, dan sepertinya Kratos akan ngokang granatnya, lempar langsung berhasil mendapatkan 1 low toss jarak pendek saja, langsung diumpan lambung. Itu oh enggak.
Gue kira diubah ke ini, ke high toss. High toss ya, biar jauh gitu kan. Iya, tapi ternyata enggak, dia hanya low toss doang dan berhasil mendapatkan satu lagi. Snacks terjatuh begitu saja. 2 pemain knock berarti. Ini adalah momen yang tepat kalau misalkan mereka mau maju. Tapi sepertinya VXC akan ngeflank ke sebelah kiri dan berpindah. Kameranya mau kemana? Coba. Dia bakal ada spray jarak dekat dengan AKM-nya. Kratos berhasil mendapatkan satu. Satu orang sudah berhasil diamankan sepertinya. Satu pemain mereka tidak bisa diselamatkan lagi. Snacks dipulangkan ke arah lobby. 3 pemain tersisa dari IND. Dan kita bakal lihat ke ini langsung spray down dari seorang Paradox mencari lawan dia, tapi kita langsung back off kena ke arah container dan langsung menutup angle shot juga. Swag akan diselamatkan dengan smoke setup yang dilempar oleh tim Mega dan CV akan tembak Dari kolong. kolong dan akan dipulangkan ke arah lobby. Kali ini masih bertahan sebentar waktu dan Zabrol mulai terpantau juga memulangkan anggota dari tim Raven. Oke, pindah ke arah lain sebentar karena Jaxi sedang dalam posisi yang sangat menegangkan. Satu orang flank ke sebelah kiri, belum ada yang tahu di mana posisinya Jaxi. Dia bisa aja melakukan backstep, tapi ada yang naik ke atas batu dan membuka view-nya karena Jaxi berhasil di pick off, terkenok begitu saja. Tidak ada backup position sama sekali. Jaxi bakal langsung dipulangkan karena lobby. No Mercy berada di bagian paling belakang. Granat bakal dilempar. No Mercy terkena lemparan granat, bergeser ke sebelah kiri, tapi tidak bisa menghindari granat yang dilempar oleh tim Fnatic. 2 hilang harusnya dari tim Morp. Iya, dan langsung dihabis juga suara nomor 3 ini. Zabrol pun ketembak oleh tim DE kali ini dan masih tinggal menyisakan Rensky bertahan Betul. di belakang kali ini untuk kabur dan coba mengamankan poin untuk timnya. Yes, dan kita bakal berpindah lagi ke arah pom bensin. Ada spray jarak dekatnya. Proning sejenak berpindah tempat, tapi sedikit terlambat. Ada yang melakukan push. Masih bisa menutup angle shootnya di balik dari pom bensinnya. Tapi damage yang diberikan sama Slayer on point semua. Satu orang lompat lagi keluar dari arah broken wall-nya. Reload terlebih dahulu. Slayer harus menghadapi 2 pemain. Spraynya hampir mendapatkan 1. Keluar lagi dan bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Last man standing-nya tidak berhasil membuat tim mereka belum survive. selesai. Tapi masih ada tim lain yang bakal datang. Mega bakal masuk perlahan-lahan. Ini Wah. di arah pom bensin yang berbeda. Dan kita bakal lihat kali ini dari tim Mega langsung dapetin 3 poin di sama awal-awal. Ini sama. Iya, pom bensin 3 yang tim tadi sama. fight-nya. Betul, betul. Oke, ini cukup unik 3 tim fight di area yang sama dan Morph hanya misalkan 1 player lagi Rensky. Gue udah pusing tadi, itu pom bensin yang mana? Soalnya dari tadi kamera pindah-pindah mulu. Pindah terus Iya. ya. Pak kalau dia ngambil drone, beres. Wah, ambil drone. Aja tuh enak banget. Jadi kita yang nge-create story-nya sendiri. Sementara Chelsea kali ini bakal bertarung di arah Broken Shake. Bukan Broken Shake, tapi Mini Shake yang ada di tengah ladang. 2 pemain berhasil diamankan, tapi ada spray dari arah belakang. Terlalu open field, langsung memulangkan 2 pemain begitu saja. Ada satu Dacia yang lewat di depan. TSM Persis Neo melakukan spray, tapi belum ada yang terjatuh dari Dacianya. Jumping sedikit, berpindah ke arah lain. Bodoh amat dah, mau yang mana dah? Elah! Gue baru kali ini nge-cash kesel banget kayak gini nih. Coba kalian lihat ini Neo tapping aja menuju ke arah tim nomor 7 kan di Ines yang udah nyangkut di tengah-tengah lapangan, tapi berapa tembakan peluru balasan sudah mengenai seorang Neo dan sepertinya kamera nggak akan berpindah kali ini. Pasca tenang, kalem. Gue tahu nih kameramennya berusaha buat dapetin semua momen. Tapi nggak bisa semuanya. Mending lo split 5 layar gitu sekalian tuh. Dalam 1 layar lo split lagi jadi 5, jadi kita bisa nangkep semua fight yang terjadi. Dari nembakin mobil ke arah Shake, pindah lagi ke arah mobil. Ada yang kenok tiba-tiba, ada yang nembak kenok. lagi nge-flare. Ntar tiba-tiba chicken dinner dah udah. Udah nge-smoke baginya mau di-revive kayaknya. Biar baginya berdiri jadi Autobot. Lo nggak tahu dia montir? Dia montir. Ganti lu bannya. Ada job desk baru ya? Job desk baru. Job desk Ntar baru. lu tekan plus tuh bukan revive, repair. Biar bannya misalkan kempes jadi ada lagi gitu ya. Iya. Ada tambah ban lama-lama di PUBG Mobile. Dia ngeledakin diri sendiri nih, si Swag. Nggak apa-apa, dia udah stres sendiri. Ternyata nggak coba kayak stres ya. Pemain juga stres. Karena pemain juga pengen kan dapat spotlight gitu kan, dapat observer yang nyorot mereka ketika perang. Tapi ketika mereka perang, mereka lihat replaynya sendiri, mereka nggak masuk ke dalam observernya. Jadi ya udahlah, bundir aja lah. Nggak usah perang lah kita lah. Itu Mega satu pemain mereka juga. Jadi mana tadi yang ledakin diri sendiri? Kemakan Mati sama zona. Ya udah. Hidupnya cepat sekali. Tapi sepertinya Fnatic masih pengen coba untuk mendapatkan pundi-pundi poin tambahan mereka. Mereka butuh poin. Mereka Mereka pengen butuh ngejar poin. BTR. Butuh 65 poin hari ini. Karena mereka udah bermain wangi kemarin di hari pertama mereka untuk Tinggal grup mereka. 5 game lagi nih. Tinggal 5 game lagi nih. Sementara Frankie sepertinya bakal diselamatkan terlebih dahulu. Shifu masih melakukan
scout terlebih dahulu. Yang penting dapat informasi sih. Dua pemain dari Fnatic berhasil didapatkan informasinya. Sifu sedikit memberikan cicilan damage ke arah Fnatic, tapi belum mendapatkan knock yang kedua atau yang ketiga. iShot nih akhirnya nyorot ke arah tim Secret ya. Pindah tiba-tiba menuju ke arah Secret. Yuhaik bakal setup smoke terlebih dahulu. Dia bakal flank ke arah kiri, menutup angle shoot dari bagian depan untuk menyelamatkan iShot. Iya, kita bakal ada tim TS langsung menutup juga angle shot dari sisi luar, di mana Ines sudah tinggal menyisakan satu player doang, Kapshi, untuk coba mempulangkan sisa anggota tim TS. Tapi sementara waktu dari Matoy dan kawan-kawan juga sudah berhasil nge-revive semuanya. Semua kata lempar kembali untuk kabur dengan bagi mereka. Dan secure kill kali ini dilakukan oleh tim TS untuk men-secure 2 poin dari tim Ines. Dan kita bakal dari tim Celts berusaha juga untuk nembak ke arah open field. 5 kill dikumpulin oleh mereka. Ini jumlah kill yang sangat besar nih untuk awal-awal permainan. Ini besar banget untuk di awal-awal, apalagi masih ada 12 tim yang tersisa dengan 39 orang yang masih hidup. Yuhaik knock kali ini. iShot akan sedikit melakukan backup, tapping through the smoke. Bisakah mendapatkan target yang dia inginkan? Wow, dia dapat damage dari mana? Dari belakang ternyata. Dari samping. Dari depan, dari smoke. Samping juga ada. Samping ya? Ada tim nomor 6. Tadi kiri kanan semua, depan belakang, L1, L2 semua Wah, lawan. semuanya tuh sampai keluar tuh mobil, tank segala macam, anak presiden dah. Pokoknya keluar dah itu cheat-cheatnya dah. Yubiu through the smoke belum mendapatkan apapun dengan Scar L-nya. Dan dia nggak punya first aid lagi, energy drink masih ada 4, masih cukup aman. Lempar granat untuk yang kedua kalinya menuju ke arah Celts. Apakah bisa di sini Secret mendapatkan poin-poin tambahan? Gila, dia granatnya berapa banyak cuy? Oke, ini banyak banget sih dia. Banyak banget. Dia kan nyetok dari tadi kan, dia mereka turun tim TS tuh nggak ada perang, dan ternyata bomnya kena ke arah seorang Atangki kali ini. Bakal langsung dimajuin sama Biu-Biu kali ini pelan-pelan mencari celah, tapi ada tim-tim lain di atas high ground. Ada sinergi kali ini tim TS-nya. Iya, ini kalau kalau secretnya YOLO dari arah Masukin atas bom bisa dimati ditembak rame-rame sih. nih. Lempar bos itu di dalam sana. Oh, di belakang. Di dalam ternyata. Ini bisa di-push langsung 3. Kalau gue granat sih. Iya. Kalau gue granat sih. Granat, Oh iya. granat. Tet teret tet 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 teret. Satu keluar lagi, Bro. Masih hidup dia. Iya, satu keluar nahan Blue Zone dia. Dia nggak pengen kena granat. Tapi Blue Zone-nya juga udah mulai bergerak, dipaksa semuanya. Sama aja mati sih kayaknya. Sama aja bohong sih. Dan Secret juga ngejaga last man standing-nya loh tadi dari si tim Chelsea ya. Nggak dikasih kesempatan buat lolos. Ya, sepertinya bentar lagi bakal hilang. PH juga lagi war dengan tim D. Wah, ini dia Ultron ya. Hanya punya satu first aid kit saja yang tersisa. Yang sudah digunakan 15 bandage, nggak bakal bisa untuk nge-boosting nyawa dia ke Zona arah perih kali circle. ini ya. Dan Yuhai pun berhasil korban tambahan dari tim SGE dan Ultron Bos masih. itu dibakar, tolong dong kamera, woi. Nah, akhirnya masuk kameranya. Nah, ini baru pas di drone. Udah biarin aja Nah, drone-nya. ini drone aja kayak gini lebih enak gitu loh. Kita lihat nih, Ikonik yang lagi panik karena temennya kenok dan harus menghadapi 4 pemain dari D. Yang kita bakal dari Wadusir mau maju ke depan, mau mencari korban tambahan, dan kita bakal ada Dark sudah kenok juga. Ikonik masih bertahan, belum tertembak oleh pergerakan dari tim D, tapi datang lagi tim lain kali ini dari tim OR. Orange Rock, Viru dan kawan-kawan sudah datang dan join the fight, membagi kompa menjadi 2 rumah. Lemparan belum dilontarkan oleh tim OR, tapi mereka tahu bahwa di sebelah mereka ada tim lain yang mulai menunggu. Rensky pun mulai terlihat dan Iya, memulangkan satu itu. satu player dari tim Raven kali ini. Gue kira dapat 2 ya, ternyata Cuma finishing point doang. Wah, 2 kena kali ini dari tim DE, dan lemparan bom tim OR. Tim yang galak banget kali ini mulai datang nih. Nah, ini kan lebih enak kameranya, cuy. Dari tadi Kemavic bakal maju, ada spray dari dalam rumah. Sepertinya Rensky dipulangkan ke arah lobby. Morp harus post di posisi ke-11. 1 pemain berhasil diamankan dan 1 orang lagi bakal masuk ke dalam sana. 2 orang yang bakal masuk ternyata. 1 orang Mavi keluar lagi. Mavinya di pick off terlebih dahulu. Ada YOLO move yang dilakukan oleh tim OR. Oh, DE itu Dead Ace kan ya? Dead Eyes. Dead Eyes, Ace. Ah, ya itulah pokoknya. Mata mati. Mata Najwa. Sebut. Nggak apa-apa lah dikit-dikit. Mundur lagi ternyata OR. Mana nih kata lu tabrak banget nih OR nih. Udah kenok temennya. Gak jadi. Tabrak aja lah, hilang 2, mundur aja lah. Udah bakal dari tim TSM, sepertinya tinggal menyisakan seorang Neo bertahan sendirian di sekitar tim-tim lain, dan terjadi penumpukan ekstrim di bagian utara circle. Tim 19, 17, 9, 18, 13 semua numpuk, dan kita bakal dari Shrider last man standing juga akan bertemu dengan tim Secret yang lagi mengintip dan mencari celah di antara pergerakan tim-tim lain. Betul, ini masih menyatu dengan alam, dengan rumput dan pohon. Belakang ada orang, depan ada orang. Mau kemana coba tadi tuh orang? Bener-bener pusing ke sandwich banget posisinya dia.
Tapi sepertinya dari tim TX juga sudah mulai melakukan pergerakan. Blue Zone sudah mulai bergerak nih. Blue Zone yang ke-6. Bukan waktunya untuk menahan Blue Zone untuk posisi yang ke-6 ini. Betul, mereka harus maju dan langsung men-secure tempat juga. Tapi depan mereka itu open field semua. Jadi sebenarnya kalau tim-tim yang mau masuk telat boleh, tapi harus memastikan dia dapat kill. Minimal dapat 5 kill, 6 kill dari mereka bergerak dengan circle. Ya, lihat tuh, Fnatic juga langsung nyayur begitu aja. Bahkan pemain X on top juga langsung tergelincir, jatuh dari tebing. Dead Ace juga berhasil mendapatkan pundi-pundi poin tambahan dan Matoy tergelincir juga. Coba revive dan knock, tapi kita bakal dari tim TX 2 lagi sudah datang. Nah, akan coba untuk revive teman-teman dia. Tapi kita bakal lihat kan dari tim OR ya. Dengan 2 player doang tersisa, akankah mereka bertahan di dalam compound mereka yang udah high priority banget nih? Yes, sementara OR bakal mencoba melempar dan tidak melihat hasilnya seperti apa tadi ya. Scout OP akankah bermain dengan OP untuk hari ini? Udah berapa kill? Baru 1 kill yang dia kumpulin. Tapi 8 kill dia total. 8. Kalau di chicken bahaya sih. Lihat image-nya aja nanti. Seberapa besar persentasenya dia untuk di game. Maju mundur enak ya. Karena temennya ikut. Wah, mundur lagi tapi dia dapat 1. Kenok, maju. Birunya dapat 1. Maju nggak ya? Maju lagi. Kedua, push, bos. Ini nggak boleh ditahan-tahan lagi, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Viru menjadi pembuka untuk tim OR. Last man standing. Viru mencoba beruntungnya untuk granat berikutnya. Apakah Dapat lagi, bisa ya. meratakan tim mana tadi, DE ya? Iya. Masuk? Oh, masih coba through the smoke dulu ya. Masih nge-spray, masih menjadi celah juga. Kita bakal lihat dari Viru pelan-pelan. Sumpah lucu banget itu. Wah, kebakar dia. Dibakar, cuy. Goodbye. Bye-bye, bro. Gila, sadis bet. Mateng tuh. Mateng PUBG deh. Mobile nih, bukan acara debus ya. mateng lo dibakar molotov. Aduh. Dadah aja dah. Tinggal 2 tim. Kebal sama granat tapi tidak kebal dengan Gila. molotov ya. Ini scrim sih galak banget. Tinggal 2 tim. Tiba-tiba circle 6 ini lu kayak PMPL. hari terakhir ya. Yang BTR rebutan kill. Circle-nya OR masuk circle lagi. Iya, tinggal nunggu. OR masuk circle. 2-4. Fnatic juga masuk circle sih. Coba nggak semuanya masuk circle. 2 lawan 4 harusnya kalau gue jadi Fnatic gue bakal pede untuk nge-push OR. Agak berat sih ya, tapi bisa kalau mereka bisa nge-pick off 1-2 player dari Fnatic terlebih dahulu. Karena tapi ini ngelempar enak bom. banget majunya. Lu cuma bisa ngintip dari lantai 1. Lantai 2-nya rumah roti itu nggak bisa ngintip ke arahnya Fnatic. Cuma Nggak bisa bisa. ngambil celah sebelah kanannya doang. Jadi mau nggak Kanan mau- dari OR. Mau nggak mau keluar atau turun. Iya, dan Fnatic dapetin lower ground di depan rumah rotinya. Jadi enak banget kalau mereka pengen coba untuk push. Tapi sepertinya dari OR sadar kalau mereka berada di lantai 2 itu nggak bagus buat mereka. Lemparan granat dari Owais menuju ke arah Viru. Belum ada di match yang diterima oleh Viru, tapi masih melakukan pergerakan. Molotov akan dilempar dan ini menjadi titik untuk Fnatic melakukan push. 1 lawan 4 udah kecil kemungkinannya dari tim OR menang, kecuali dia bisa lempar bom, knock 1 nge-revive Daljit dan mereka perang. 2-3 itu bisa punya chance. Tapi kali ini dari Fnatic nggak kasih kesempatan untuk bernafas. Langsung maju, langsung mencari celah dalam pertahanan tim OR. Tinggal menyisakan 2 player di shake yang sama. Tet tereret tet tet tereret tereret. Ya nggak digranat lagi. Iya, gue kira mau digranat sama rame. Padahal gue udah kasih back sound tadi. Ini bahaya banget nih, Fnatic bisa ngebalap poinnya BTR sama Illuminate loh. Bisa. Kalau mereka di 2 game lagi nih, chicken aja. Ini Next aja lewat. mereka udah ngedapetin 30-an. 31 Tinggal poin. 30 poin lagi. Yap, Tinggal 34 poin lagi untuk mengejar BTR. makanya harus dijegal banget nih. Jadi buat tim-tim yang tidak ingin melihat Fnatic menjadi juara, tolong dijegal ya. Ya, tapi susah pas regionnya sama mereka kan. Iya, 20 ini lagi. 20 tim dari South Asia, sementara dari Southeast Asia cuma ngedapetin 4 tim. 4 tim doang. Ya, mudah-mudahan di season 2 bukan season 2, tapi minggu kedua Minggu depan ya. Minggu kedua itu 20 tim Southeast Asia, 4 tim South Asia. Gantian. Baru ya. minggu terakhir 12-12. Ya, minggu terakhir baru dibagi adil. Kalau minggu besok 20 tim dari Southeast Asia, itu adil banget. Maksud gua di minggu pertama 4 tim Southeast Asia, minggu berikutnya 20 tim